Halo guys, kembali lagi di channel Wildan HM. Kali ini kita akan membahas satu terminal di bagian timur Jakarta. Oke, langsung aja kita bahas ya. Terminal yang kita bahas kali ini bernama Terminal Perumnas Klender. Terminal ini mulai beroperasi pada tahun 1985 setelah dibangunnya Perumahan Nasional Klender. Terletak di Jalan Teratai Putih Raya, Kelurahan Malakajaya, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Menurut informasi yang saya dapat, Klender ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu Kleinderland, yang artinya lahan yang kecil. Itulah profil singkat dari Terminal Perumnas Klender. Nah, yang kita bahas kali ini adalah bis apa aja sih yang pernah ada di terminal tersebut. Masuk di list yang pertama ada bis Perum PPD. Pada awal dibukanya Terminal Perumnas Klender, Perum PPD mengoperasikan dua trayek bis di terminal ini. Yang pertama ada Lin 914. Trayek ini melayani rute Terminal Perumnas Klender menuju Stasiun Gambir. Pada masanya, Lin 914 menggunakan bodi O306 dengan mesin Mercy. Namun sayangnya, sekitar tahun 1991, jumlah unit bus ini semakin berkurang dan pada akhirnya menghilang secara perlahan. Yang kedua ada PPD Patas 12. Pada awal debutnya, Patas 12 ini memiliki rute Terminal Perumnas Klender menuju Terminal Grogol. Namun rutenya dipotong menjadi Rawamangun Grogol. Unit yang digunakan juga sama, berbodi O306 dengan mesin Mercy. Tapi sayangnya juga trayek ini nggak bertahan lama dan hanya beroperasi hingga akhir 90-an. Masuk ke dekade 90-an, mulai banyak bis kota milik swasta yang terdaftar di Terminal Klender. Di antaranya ada Maesri Bakti, Biang Lala, dan juga Steady Safe. Yang pertama ada Maesri Bakti Patas 13A. Salah satu sepunya bis kota Jakarta juga pernah loh terdaftar di Terminal Klender dengan trayek Patas 13A yang melayani rute Perumnas Klender menuju Terminal Blok M. Menurut informasi yang saya dapat, trayek ini beroperasi pada tahun 1991 hingga akhir dekade 90-an. Dan pada saat itu juga sudah masuk era bodi banteng. Yang kedua ada Maesri Bakti Patas 19. Trayek ini memiliki rute Terminal Perumnas Klender menuju Tanah Abang. Memang tidak banyak informasi yang saya dapat. Kemungkinan trayek ini beroperasi seangkatan dengan Patas 13A di tahun 90-an dan sempat juga menggunakan bodi superior coach. Yang ketiga ada Biang Lala Metropolitan Patas 84. Masih dalam skuad 90-an, hadir pula bis Biang Lala untuk melengkapi hiruk pikuk Terminal Perumnas Klender. Patas 84 ini melayani rute Terminal Perumnas Klender menuju Muara Angke. Dan pada masanya, armada yang digunakan menggunakan sasis Mitsubishi BM dan menggunakan bodi buatan Trijaya Union. Dan yang keempat ada Steady Safe AC66. Trayek ini melayani rute Terminal Blok M menuju Perumnas Klender. Beroperasi di pertengahan tahun 90-an, tepatnya sekitar tahun 1995. Sebetulnya ada juga trayek Steady Safe yang serupa.
yaitu ada reguler 938 dan Patas 134 dengan trayek Blok M Klender. Namun, karena sangat minim informasi, jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Setelah bertahun-tahun terminal ini beroperasi, sudah banyak bus-bus yang pernah beroperasi namun tidak bertahan hingga tahun 2000-an. Berikut ini adalah bus yang masih beroperasi di tahun 2000-an. Di list yang pertama ada SteadySafe AC55. Trayek AC55 melayani rute Terminal Perumnas Klender menuju Terminal Grogol via Casablanca. Sebetulnya, trayek ini melewati jalur yang strategis, hanya saja lintasannya cukup lumayan padat, yang mengakibatkan waktu tempuhnya cukup lama dan juga jarak antar busnya cukup jauh. Rute yang dilalui adalah lintasan lurus dari Durensawit hingga Tanah Abang dan berakhir di Cideng. Namun masa operasi AC55 tak bertahan lama karena pada pertengahan tahun 2006 bus AC55 sudah jarang terlihat dan lama-lama pun hilang. Dan yang terakhir adalah era bus medium. Ya, pada masanya ada sekiranya 3 trayek yang pernah masuk Terminal Perumnas Klender. Di list yang pertama ada Metro Mini T50 dan T58. Nah, untuk 2 trayek ini sengaja saya gabungkan karena masa operasinya itu yang sepaket. Untuk T50 melayani rute Terminal Perumnas Klender menuju Kampung Melayu, sedangkan T58 melayani rute Terminal Perumnas Klender menuju Cililitan. Menurut informasi yang saya dapat, Metro Mini ini sudah ada sebelum terminal dibangun, mungkin sekitar tahun 1983. Akan tetapi Metro Mini T50 dan T58 pada masanya memang tidak ngetem atau menunggu penumpang di dalam terminal, tapi mereka ngetem di pertigaan Bunga Rampai Raya. Cukup lama trayek ini beroperasi, namun roda kehidupan angkutan umum terus berputar hingga pada saat kemunculan Transjakarta Koridor 11 pada 2011 silam. Trayek Metro Mini T50 semakin sepi peminat dan bahkan mulai tidak menggunakan konektor atau kernet. Adapun T58 juga senasib sama dengan T50. Hingga akhirnya trayek ini bertahan hanya sampai tahun 2014 saja. Pada pertengahan 2014, pemerintah berupaya untuk merevitalisasi Terminal Rawamangun, Pinang Ranti, Muara Angke, dan juga Klender. Seluruh terminal tersebut akan dibangun dengan arsitektur bergaya kolonial. Renovasi Terminal Perumnas Klender berlangsung kurang lebih selama 2 tahun. Dan akhirnya, pada akhir tahun 2016, Terminal Perumnas Klender sudah beroperasi dengan wajah barunya. Namun sayang, di tahun itu Terminal Klender sudah tidak memiliki lagi trayek bis kota dan hanya diisi oleh angkot-angkot saja. Akhirnya kita sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu trayek Metro Mini T42. Sudah ada sejak tahun 80-an awal. Trayek ini adalah primadona bagi warga Pondok Kopi, Kampung Pisangan, ataupun Pedaengan. Trayek ini melayani rute Terminal Pulau Gadung menuju Terminal Perumnas Klender. Dan trayek ini memiliki jumlah unit yang cukup banyak. Trayek ini memiliki rute yang cukup pendek, karena saat masih beroperasi pun banyak yang tidak sampai Perumnas Klender. Biasanya hanya sampai Pondok Kopi saja. Singkat cerita,
setelah dibangunnya Terminal Pulau Gebang pada tahun 2016 silam, akhirnya trayek T42 berubah. Yang semula memiliki rute Terminal Pulau Gadung Perumnas Klender dirubah menjadi Terminal Pulau Gadung Terminal Pulau Gebang. Pada tahun 2019 akhir, Dishub menjaring razia besar-besaran terhadap bis reguler Jakarta karena memang masa operasinya sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Nah, disinilah akhir perjalanan dari bis medium Jakarta. Akan tetapi beberapa trayek bis medium tetap beroperasi secara ilegal. Salah satunya adalah T42 ini. Dari semua bis yang telah disebutkan di atas, hanya Metro Mini T42 yang mampu bertahan hingga tahun 2020. Masuk di penghujung tahun 2020, akhirnya trayek Metro Mini T42 ini benar-benar punah dari jalanan ibu kota. Dan itulah tadi daftar bus yang pernah ada di Terminal Klender. Kira-kira trayek mana yang pernah meninggalkan kenangan di hidup kalian nih? Mungkin sekian dulu video kali ini. Mohon dimaklumi bila banyak kesalahan dalam video ini. Nah, kira-kira di video selanjutnya kita akan bahas apa nih di seputaran transportasi Jakarta? Silahkan komentar di bawah ya guys.